Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat kelas 5. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang semangat, bahagia, dan ceria. Hari ini kita sudah masuk materi di tema yang ketiga, subtema 3, tepatnya pembelajaran yang pertama. Sebelum mengawali pembelajaran, yuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang organ-organ dalam sistem pencernaan manusia. Langsung saja yuk kita belajar. Yuk sama-sama kita ingat lagi organ dalam sistem pencernaan manusia. Yang pertama, saat makanan masuk ke dalam mulut. Betul sekali, mulut akan bekerja menghancurkan makanan sehingga ukurannya cukup lebih kecil untuk dapat ditelan ke dalam perut. Proses pencernaan ini dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Kemudian di dalam mulut terdapat alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan. Bagian alat-alat pencernaan di mulut adalah gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Di dalam rongga mulut terjadi proses pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi. Kemudian makanan yang kita makan akan masuk ke dalam kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran yang menjadi penghubung antara rongga mulut dan lambung. Kerongkongan memiliki dua bagian, yakni bagian faring dan esofagus. Kerongkongan memindahkan makanan dari mulut ke dalam lambung. Kerongkongan dapat melakukan gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas untuk mendorong makanan sedikit demi sedikit ke dalam lambung. Nah, selanjutnya proses apakah yang terjadi dalam lambung? Tepat sekali, lambung berfungsi sebagai penghasil pepsinogen. Pepsinogen merupakan bentuk yang belum aktif dari pepsin. Enzim pepsin inilah yang berfungsi dalam mengubah molekul protein menjadi potongan-potongan protein atau pepton. Kemudian setelah melewati lambung, maka makanan akan diproses pada usus halus. Usus halus ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Sebagian besar proses pencernaan dan penyerapan nutrisi makanan terjadi di dalam usus halus. Pencernaan makanan terjadi pada usus 12 jari dan usus kosong, sedangkan usus penyerapan menjadi tempat penyerapan nutrisi makanan. Namun, pada usus halus hanya terjadi pencernaan kimiawi saja. Dan proses pencernaan yang berikutnya adalah masuk ke dalam usus besar. Organ usus besar berfungsi untuk proses pembusukan sisa dari makanan yang tidak dapat untuk dicerna oleh lambung. Proses pembusukan di dalam usus besar dibantu oleh bakteri yang bernama Escherichia coli. Sisa makanan tersebut yang berupa air dan garam mineral akan diserap kembali oleh usus. Setelah itu, sisa makanan yang tidak bisa diserap lagi atau sudah habis nutrisinya akan dikeluarkan dalam bentuk feses atau tinja. Nah, bagaimana? Mudah untuk dipahami bukan? Kita wajib menjaga organ pencernaan kita agar tetap sehat dengan cara mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat dan bergizi tinggi. Olahraga dan istirahat yang cukup juga sangat bermanfaat untuk organ pencernaan kita. Cukup sampai di sini dulu ya pembelajaran hari ini. Semoga materi pembelajaran yang kakak sampaikan bermanfaat dan dapat kalian pahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.